Torik haji sudah dua bulan sudah haji, tapi menurut aku tuh kalau di keluarga-keluarga lain mungkin biasa aja ya, kita ngebanggain orang ya. Mungkin maksudnya orang tua saya tuh lebih kayak ngasih tahu info, tapi kan bisa aja salah gitu kan ya. Memang kalian kalau berdua spend time-nya berdua ngapain sih biasanya? Oh kayak gitu mas, kayak kucing itu. salah nih gue tanya. Iya ini dua nih. Wah, kenapa dua? Jadi kalau sering mandi bareng kah? Iya bisa, jadi berdua ini dua gitu. Berapa tagihan listrik? Tagihan listrik? Kita sih nggak nyampe 50 sih dok. Lebih tinggi dari gue? Iya. Katanya ini bukan eranya Atta Halilintar lagi. Enggak lah, aku nggak setuju sih. Aku nggak setuju. Emang bukan area lu lagi? Enggak apa-apa sih, terserah orang. Aku nggak setuju sih. Oh nggak setuju? Nggak setuju. Nah, emang era siapa ini sekarang? Lu pas berapa? Di pasar internasional sih tinggi. Berapa sebut aja? Waduh, ngeri ini kalau diberapain gini. Aku mikir karena gini dok. Karena aku nanti kalau misalnya... Beda 10 miliar deal. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin ini. Tanya Dokter Richard. Aku lagi main ke rumah artis paling terkenal di Indonesia. Ini terkenal banget, dianya terkenal, istrinya terkenal, diva juga, keluarganya terkenal semua. Ini kayak royal family sudah. Emaknya terkenal, adiknya terkenal, mau nikah terkenal juga. Istrinya itu juga nggak kaleng-kaleng, sudah terkenal, mak mertuanya terkenal, bapak mertuanya terkenal, adiknya terkenal, bahkan anaknya nih mau nikah dengan salah satu anak orang terkenal di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Assalamualaikum. Atta Halilintar. Waalaikumsalam. Pak Haji. Wes, keren banget rumahnya. Biasa aja dok, gedean rumah dokter lah. Kita mau masuk ya, kita mau lihat ya. Pertama langsung kita lihat koleksi mobilnya. Wow. Enggak lah, kita mah kecil-kecil aja dok. Berapa tahun kerja mas? Lama lah ya, kalau dari sosmed sekarang 14 tahun. 14 tahun? Kalau di sosmed. 14 tahun, punya apa aja? Lexus 350 ya? Iya, gitulah. Istri. Ini istri? Bukan ya, sekarang tuh kebanyakan, jadi kalau beli mobil, kalau dulu kan sesuai yang aku mau. Kalau sekarang setelah menikah, yang istri atau anak butuhin gitu. Oke. Ini Aston Martin. Wah, buset. Keren banget. Yang ini apa nih? Ini Mercy? Ini G-Wagon, iya. Oh. G-Wagon. Mas, ini berapa mas harganya mas? Aduh, nggak tahu aku nggak ngerti harga mobil ya, sumpah ya. Ini nggak main-main. Aku nggak ngerti harga mobil. Spill dong, berapa harganya? Aduh, nggak tahu. Aku nggak tahu harganya. Nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Iya benar. Kan harga bisa fluktuatif. Asik. Bisa naik turun. Oke, di bagian dalam. Wah, ada Lamborghini. Enggak lah, Dokter Richard juga keren mobilnya. Rolls Royce. Senangnya, tapi Mas Atta senangnya black ya? Aku suka hitam. Sukanya hitam? Sebenarnya dari dulu sukanya hitam, cuman waktu mencari jati diri warna-warni. Waktu mencari jati diri, dulu apa aja warna-warni, rambut warna-warni, headband warna-warni. Tapi senangnya hitam? Aslinya senangnya hitam? Wow, keren banget, gila. Ini Cabrio, enggak Cabrio? Enggak Cabrio, ini dia cuman apa, namanya Coupe. Oke. Dan yang ini, satunya lagi? Ini biasanya ini klasik car, jadi gara-gara nonton film-filmnya John Wick, jadi seneng mobil ini. Ya, aku jarang lihat loh mobil ini loh. Iya, ini mobil klasik hitungannya. Dari semua mobil ini yang paling Mas Atta sayang? Yang paling disayang ya. Yang paling berharga juga? Paling berharga sebenarnya ada di kantor dulu, mobil pertama saya, dan itu masih nyicil, jadi ada di kantor. Itu dulu belinya nyicil, jadi lebih berharga. Justru lebih berharga. Karena nilai story-nya. Dan nyicilnya itu ngelanjutan cicilan orang. Biasanya kan aku nggak pernah nyicil. Jadi ada orang over kredit, tolong bantuin katanya. Ya udah, akhirnya aku lanjutin cicilannya. Oke. Gitu. Kalau mobil yang paling sering dipakai? Yang sering dipakai biasanya emang aku suka banget ini sih, G-Wagon ini. Jadi karena dia tenaganya kencang terus tinggi, jadi kalau di Jakarta dengan jalanan yang gubrak-gubruk
Lebih kepake ya? Lebih kepake, karena kan sebenarnya kayak gini-gini nih. Nggak kepake? Nggak kepake, ini kita disuruh bayar pajak aja. Pakai 1 bulan berapa kali, Mas? Kadang 3 bulan sekali. Ini bayar pajak doang nih, kita report pajak. Ya bantu hitungannya apa ya? Bantu pemerintah ya? Jadi kita kayak, ini mobil ini tuh lebih ke malak kita sih sebenarnya. Karena nggak dipakai kan. Ya, tapi kenapa kalau kita sudah tahu seperti itu, Mas? Aku juga kan, tapi aku kan cuma 1, Mas ya. Karena aku sudah tahu sih bahwa kan nggak kepake, Mas. Bener. Tapi kenapa Mas Atta berarti punya 1, kita ngomong hitungan, oke, kita anggap Lexus enggak ya. Kita anggap ini biasa ya. Sebenarnya ini bukan mobil mewah sih. Amin. Tapi kita anggap yang nggak biasa, yang di atas dari biasa dulu, Masnya punya 1, 2, 3, 4. Mungkin gini ya, dulu kan kita lebih ke balas dendam masa lalu, jadi kita ngelihat aja tuh, kita tiap hari kayak, oh iya sekarang kita bisa gini gitu. Jadi kayak ada, itu namanya hadiah buat diri sendiri sih, kayak pencapaian yang walaupun nanti kayaknya aku sekarang kalau ditawar orang harga bagus aku jual. Kalau nggak bagus aku nggak jual. Tapi kalau bagus, tapi karena apa ya? Dulu tuh kan kita kayak kalau punya mimpi sesuatu, kita pernah nulis kan, kayak nulis asal-asalan. Oh, pengen punya Lambo, pengen punya Mustang misalnya, pengen punya ini. Kan nulis asal-asalan, kayaknya ini nggak mungkin deh. Tiba-tiba itu menjadi come true kan, dream come true. Jadi menurutku itu menjadi hadiah lah buat diri sendiri. Ngelihatnya aja kayak, aku suka otomotif soalnya, jadi seneng lihat. Tapi bukan buat dipakai, bukan buat di jalan digeber-geber, pamerin ke orang-orang, nggak juga, ditaruh sini aja. Mas, rumahnya ini agak lain dari biasanya. Temanya apa sih? Temanya sebenarnya memang pengen beda aja sih dari orang-orang. Jadi temanya tuh industrial sebenarnya, cuman industrial plus mau apa ya, mungkin industrial future, kata orang, ada futuristiknya. Terus ada modernnya gitu-gitu sih. Oke, kita mau lihat seberapa modern rumahnya Mas Atta. Ayo Mas. Oke, ayo. Wih, lift. Enggak lah, Buset, Richard juga punya lift. pakai lift. Lihat sini. Bisa aja Dr. Richard ini. Touchscreen. Ya, selamat datang Dr. Richard. Wah, ini aku buka sepatu atau kayak gimana? Bebas, pakai juga Serius? apa-apa, pakai boleh. Gila, keren banget rumahnya. Ini Enggak sih, kalau ruang tamu. ruang tamu. Ini kita apa nggak ada ruang tamu. Sebenarnya di sini ruang tamu, tapi karena anak-anak saya masih kecil-kecil suka lari-lari, main-main, jadi ini saya biarin kebuka gini. Oke. Jadi kalau dia mau bikin-bikin apa bisa di sini. Kesannya luas ya jadi ya. Kesannya luas. Jadi Kesannya luas. aku emang nggak suka pembatas, nggak suka ruangan tuh ada pembatasnya. Tersekat-sekat. Nggak suka sekat. Jadi Pengennya lapang. benar. liatnya. Jadi mau ruang keluarga, ruang makan, dapur tuh semua harus kebuka sampai kolam semua. Jadi lebih apa ya? lebih plong ya lebih kelihatannya. plong, Lebih plong ya. Oke. Ini area keluarga. Iya, ini living roomnya, biasanya ngumpul sama keluarga di sini. Aku lepas sepatu ah. Nggak apa-apa. Rumahnya mahal gila. Mas, Nggak ngomong-ngomong ini kan gede banget ya. Yang tinggal di rumah ini siapa aja sih? Aku, Istri kan? Atau enggak? iya, aku Enggak istri. rumah sendiri-sendiri kan? Aku istri, anak dua, Anak ya dua. sama tim-tim lah. Oh, tim juga di sini? Nggak semua. Oh, tapi ada yang nginep sini? Ada yang ini. Editor gitu ya? Enggak, editor pada di base camp. Base camp dekat sini. Oke. Di luar sini kita ada base camp. Nah, di base camp itu ada kamar juga, jadi pada kebanyakan di situ. Keluarga. Mama nggak di sini? Nggak Adik, ada. Torik juga nggak di sini? Torik deket sini juga. Jadi alhamdulillah lah. Jadi Oh, deketan di sini? komplek. deketan. Jadi udah ada rezekinya, dia udah bisa punya tempat tinggal sendiri. Gila, gitu. luar biasa. Aku pengen tanya dengan Mas Atta nih. Oke. Enak nggak jadi orang terkenal? Apalagi kan tadi aku sudah buka di opening ya. Ini kan bukan Atta Halilintarnya doang yang terkenal. Alhamdulillah. YouTuber terkenal, YouTuber nomor 1. Terus keluarganya, lu semua keluarga. Emak lu, pokoknya semua keluarga besar. Bahkan adik sekarang, adik mau nikah juga. Kayaknya bakal diliput TV 7 hari 7 malam juga. Nikah dengan orang terkenal juga. Mak mertua terkenal, bapak mertua terkenal, paman. Pokoknya semuanya terkenal banget. Enak gak sih? Ada enak, ada nggak enaknya. Oke. Yang mana dulu kita mau bahas? Oke. Mungkin kita bahas dari semua orang pasti awalnya pengen terkenal. Kayaknya basically ya. Kecuali orang itu
memang passionnya itu jadi pengusaha yang diem-diem ada juga. Tapi ada pengusaha aja kan pengen terkenal, politikus pengen terkenal gitu. Tapi kalau yang aku lihat, dulu ketika kita pengen jadi terkenal, itu jadi keinginan, enaknya aja kelihatan. Tapi pas seiring berjalannya waktu, ternyata Tuhan kasih blessing ini, terkenal. Oke. Tapi tetap ada ujiannya, karena ujiannya itu ya apa aja yang kita lakukan. Misalnya kalau kita jadi orang biasa, kalau itu salah nggak akan kelihatan. Orang nggak akan tahu. Tapi kalau terkenal, Sensitif ya sensitif. Kita melakukan kesalahan kecil bisa jadi besar banget. Apalagi kita melakukan kesalahan besar, akan jadi super besar banget. Iya. Jadi itu ya bagian dari seninya sih. Apalagi nih dari berbagai keluarga ada di ini, di itu. Kadang karena kita keluarganya misalnya terkenal semua, orang bilang oh enak. Berarti kalau bikin apa aja pasti pecah. Alhamdulillah. Itu positifnya. Positifnya. Tapi kalau buruknya, siapapun yang punya salah kita semua kena. Yang sebelah sana yang diinterview di sebelah sini. Yang sana salah aku yang ditanyain. Yang di adekku salah Kepleset aku yang ngomong dihujat ditanya. juga. Iya, betul. Oh adek lu no, dasar keluarga ini ya bisa aja gitu kan. Jadi misalnya adek salah pun kita bisa jadi kena salah juga. Jadi apa ya mungkin kalau aku bilang nggak ada yang selamat ya sekarang di zaman netizen kita ini. Jadi tapi sometimes kalau kita ngambil lagi, aku selalu bilang kalau selama cara dia mengingatkannya dengan baik, mungkin itu bisa jadi pelajaran ataupun rambu-rambu buat kami. Tapi mungkin ada juga kan emang dia basicnya karena benci aja gitu. Oke, Jadi, tapi menikmatin nggak terkenalnya sekarang? ya pasti semua orang ada menikmatinya karena kita nggak bisa pungkiri dengan kita punya nama akan ada privilege-nya. Ya dengan entah itu endorse, entah itu kita gampang dipercaya orang ketika berbisnis. Pasti hubungan sosial juga iya, jadi lebih kalau mudah. dibilang misalnya misalnya dibilang oh jadi terkenal enggak enak, itu bohong menurutku. Karena terkenal itu pasti ada enaknya. Cuman disitulah kalau kata Spider-Man ya, kata pamannya Spider-Man, great power come to great responsibility. Tanggung jawabnya juga jadi lebih besar. Entah itu dari segi keuangan, karena kalau kita penghasilan besar pasti karyawannya juga tanggung jawabnya besar. Terus perusahaannya kalau ada apa-apa kita juga besar. Oke. Ada urusan hukum, urusan apapun itu tanggung jawab akan lebih besar. Itu semua beriringan. Ketika kita naik, tanggung jawabnya besar. Nggak mungkin kita naik penghasilan doang atau terkenal doang, tanggung jawab nih nggak naik, nggak mungkin. Iya. Itu akan terus. Kita sampai jalan yuk, kita sampai jalan. Ini salah satunya itu yang kayak kemarin Mas. Menurut aku tuh hal yang biasa ya. Kayak kemarin waktu acara lamaran kemarin ya. Iya. Menurutku tuh hal yang biasa lah kalau misalnya kita kumpul keluarga, mungkin ada yang membanggakan satu dua orang ya gitu ya. Kayak kemarin kan bilang Torik haji sudah dua bulan sudah haji. Tapi menurut aku tuh kalau di keluarga-keluarga lain mungkin biasa aja ya. Kita ngebanggain orang ya. Mungkin banggain anak kita. Iya mungkin namanya orang tua kan. Tapi kan karena artis jadinya salah. jadi salah. heboh. Iya. Pandangan Mas Atta sendiri kayak gimana? Ya mungkin kalau aku ngelihatnya sih gimana ya, kan di hidup ini nggak bisa semua apapun yang kita omongin bisa disukain semua orang. Mungkin maksudnya orang tua saya itu lebih kayak ngasih tahu info, tapi kan bisa aja salah gitu kan ya. Memang nggak ada yang aku juga nggak bisa. Oh gara-gara mama saya ini yang salah, nggak bisa juga. Oh netizennya salah, nggak bisa juga. Jadi tapi menurutku biasa aja sih kalau misalnya kayak nikahan atau lamaran keluarga kayak gitu, malah kalau ini anakku nih juara olimpiade kayak gitu ya. Oh ada lagi, anak saya nih masuk kuliah, dia kuliahnya nilainya IPK-nya 3,8. Ini. Wah anak saya kemarin bisa ngumrohin orang bla 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 bla. Pasti namanya orang kalau di keluarga. Iya, lagi keluarga. Cuman memang mungkin ketika itu ada live-nya jadi salah. Cuma karena ini keluarganya Atta Halilintar. Iya. Jadi memang itu dia ya. Memang nggak akan gampang. Tapi ya aku juga nggak pernah bilang. Kecuali aku pernah statement kan. Tolong panggil saya Pak Haji misalnya. Itu baru salah kan. Aku nggak pernah statement. Aku malah bilang gini. Setiap wartawan tanya, Bang, dipanggil Pak Haji. Udah jangan panggil saya Pak Haji. Karena menurut saya dipanggil Pak Haji itu berat loh. Beban ya? Beban secara kehidupan sehari-hari dan juga secara agama. Karena kita dipanggil haji kan berarti harus udah semua ibadahnya dilakuin, harus terus mencontohkan akhlak yang baik. Ya, tapi kan kita manusia kadang-kadang bisa kayak gini, bisa gitu. Belum bisa masih selalu ada malu ya kalau misalnya justru kalau pegang seperti itu nanti
ada masih ada salahnya jadi Iya. lebih Terus kan Pak Haji ini biasanya orang tua. Nah aku masih muda, aku ngerasa tua kali Pak Haji. Jadi menurutku aku nggak mau gitu. Lu berapa kali haji? Hah? Lu nggak dari kecil tapi? Enggak, aku baru sekali doang yang kemarin. Baru sekali doang. Kenapa Kalau nggak botak? Hah? Kenapa nggak botak? Itu memang syarat ya atau apa sih? Sunnah tuh Oh, boleh wajib iya, beda. boleh enggak. Kalau itu diwajib ya pasti aku botak. Cuman memang waktu itu mungkin antrian botaknya rame. Nggak, memang kan aku juga kan kemarin segrup tuh aku sama Bang Putra sama Gus Miftah sama itu waktu itu lagi nggak dapet aja momennya harus botak gitu. Oke. Tapi memang kadang-kadang kan orang perjuangin botaknya padahal ada yang lebih wajib kayak sholatnya malah ketinggalan. Benar. Malah itu yang wajib itu kan misalnya Sholatnya. Kadang-kadang orang yang ngomong, "Weh, botak." Tapi kalau dia tinggal sholat kan lebih parah daripada botaknya. Sholatnya, zakatnya, itu lebih penting daripada Puasa, botaknya. naik haji lebih penting. Oke. Cuman ya nanti next time, insya Allah aku botak lah. Sebenarnya netizen kalau haji lagi. pengen ngeliatin Bang Atta itu botak sebenarnya, itu lebih penting. Lebih pengen lihat saya botak sih sebenarnya. Takutnya bukan karena ibadahnya. Bukan ibadah ya. Takutnya. Ini tempat makan. Ini tempat makan. Ini istri saya yang milih, dia suka warna ungu, jadi ada ungunya. Wah, ini granit ya? Marmer. Iya, ini istri saya sih yang order. Kalau yang kayak gini-gini nih dia pinter gitu. Oke. Apa aja bisa. Tapi makannya keluarga di sini. Makannya keluarga di sini. Jadi Seberapa sering Mas Atta dan Aurel makan keluarga bareng? sering kita biasanya makan pagi sebelum ke kerja. Kita makan bareng ataupun kita makan malam sebelum tidur gitu. Kalau siang kan kadang-kadang ya normal lah karena kita lagi syuting, Aurelnya lagi di mana, lagi talk show, apalagi apa, akunya misalnya lagi meeting atau lagi syuting gitu. Jadi siang tuh jarang makan bareng. Tapi kalau pagi Sama malam. Pasti makan bareng sama-sama. Nggak pasti, tapi kadang kalau antara pagi atau malam lah antara dua. Mas, tapi ini bangkunya banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iyalah, kan keluarganya banyak. Keluarganya banyak. Nanti kalau ini aja kadang-kadang masih kurang loh, Dok. Oh iya? Iya. Oh, keluarga sering kumpul? Enggak, ya tapi ganti-gantian. Jadi misalnya kadang-kadang dari keluarga Gemi, Ibu Kade, kadang dari keluarga Bunda Santi, kadang dari keluarga Gen Halilintar. Ya kan kita alhamdulillah diberikan cabang keluarganya ini banyak. Iya, makanya gue bilang ini Royal Family, sumpah. Ini the real Royal Family Indonesia. Aduh iya, terus beda-beda kan basicnya, ada yang penyanyi, ada yang YouTuber, ada yang selebgram. ada yang... Kalau keluarga besar kayak gini, Royal Family kayak gini, kalau kumpul, paling sering kumpulnya base campnya di rumah siapa? Alhamdulillah rumah ini. Karena kita punya ininya, mahkotanya. Oh, yaitu oke. adalah Amina dan Azura. Oh. Soalnya yang lain kan semua belum punya anak. Oh iya, benar. Jadi anak-anak yang lain tuh belum punya anak. Jadi nanti mungkin kalau yang lain udah punya anak bisa berganti-gantian. Oke, tapi base campnya untuk sementara di sini. Base campnya sekarang ya? kebanyakan bukan aku yang suruh di sini, tapi kebanyakan malah orang tuanya. Mau lihat Amina Di rumah sekalian. banget aja ya, di rumah banget. Kadang-kadang meeting kerjaan pun malah minta di sini karena ada Amina Azura. Gitu. Oke, ini kita mau lihat, wah, gila. Gospira piala gue ini nggak bisa berkata-kata guys, kita nggak bisa berkata-kata. Ini prestasi Sama aja Dok. Atta dan Aurel ya, bareng nggak? Iya. Kalau ini prestasinya Mas, aku pengen tanya titik terendah dari Atta Halilintar. Pernah nggak seorang Atta Halilintar itu punya titik terendah, minjem duit atau Ko Richard pinjem duit dong, sejuta ya. Nanti kasih dong boleh. Nanti sekarang kalau dipinjemin ke dokter Richard kan dibalikinnya double ya katanya. Enggak sih, aku kontenin dulu sih. Tapi semua orang menurutku pasti punya titik terendah sih sebelum dia punya titik tertinggi. Jadi ketika kita hidup tuh kan kalau kita nggak akan naik ke atas kayak bola ya. Bola itu kalau turunnya pelan dia naiknya pelan. Kalau turunnya kenceng naiknya juga kenceng. Jadi bounce back-nya itulah akan menjadi seorang itu bisa menjurang tinggi karena ada titik terendah yang keras. Apa titik terendah terkerasnya? Ya menurutku semua bidang ada titik terendahnya. Kita di usaha pasti ada titik terendah, di YouTube pasti ada titik terendah, di sosmed ada, di keluarga ada. Pas mau kita berumah tangga, mau nikah segala macam itu pasti ada titik terendahnya. Sebagai pribadi ada titik terendahnya. Jadi semua orang pasti ada tuh. Satu sebagai pribadi deh, sebagai pribadi. Sebagai pribadi ya.
Mungkin apa ya? Mungkin aku nggak pernah masalahin kalau aku dulu misalnya pernah ada ujian hidup gitu ya. Karena menurutku itu yang menjadi pukulan keras ke bawah jadi naik ke atasnya lebih tinggi menurutku. Jadi aku nggak akan pernah nyalain, nggak akan pernah bilang, waduh dulu aku pernah susah, jadi aku jadi kecewa, nggak pernah. Karena menurutku semua yang terjadi itu buat bounce back-nya lebih tinggi. Karena orang tuaku adalah orang tua yang hebat, dia bisa struggle, dia bisa berjuang, dia bisa kasih tahu anak-anaknya harus ikut berjuang. Jadi menurutku, ya sayang. Suara Amina. Mau kemana nak? Oh iya oke. Waduh, gila lo keren banget lo dia mau temuin papa. Halo Amina. Nah salim sama omnya ya. Ini dokter loh. Baik Halo loh. Amina. Pakai kacamata hitam, pakai tas, udah siap dia. Hai Amina. Salim tos. Iya. Amina mau kemana? Mau kemana? Mau ke mall. Dengan siapa? Dengan Cipung ya? Papa, mama. Sama papa sama mama. Ada yang nggak diajak? Ayah. Om, dokternya boleh lihat-lihat nggak rumahnya? Enggak. Enggak. Boleh. Boleh. Lucu banget ya. Nah, turun. Ini punya anak, ini punya adik. Oh, gitu. Ya, ya oke, boleh. Kok makannya belum ditelen mulutnya? Ya udah telan dulu, turun. Nanti jatuh. Yuk, 1, 2, nah makan dulu ya. Oke. Lucu banget ya. Iya, ini suka nge-vlog sendiri, nggak Oh, disuruh, emang begini anaknya. Karena mungkin turun buah nggak jatuh jauh dari pohonnya, jadi gini. Jadinya kayaknya dia emang dari kecil udah konten kreator. Tapi pengennya juga seperti itu. Enggak juga sih, jadi dia cuma Dari Atanya deh, dari Ata dengan Aurelnya pengennya juga seperti kalau itu. Papanya punya jam. oh punya jam mana jam? Kayak papa punya jam juga. Oke boleh, mana Mat? Dan Oke. mau. Aku juga aneh di TikTok bikin ini dikit, view-nya 10 juta, 15, 20 juta, bingung ini Dari kecil sudah konten ya. konten tuh lihat, ada aja yang. Padahal mah nggak di gini aja, emang dia suka gaya pakai kacamata. Ini bukan disuruh minta. Apa sayang? Ya lucu banget. Papa jalan-jalan di sini dulu ya, oke? Lihat-lihat. Iya udah ikut. Mau Ya ikut udah, ayo. juga. Tapi memang keinginannya juga mas, anak-anak ngonten. Kan ada beberapa orang tua, kalau aku ya, aku nggak begitu suka anak-anakku ngonten sih. Oh, oke. Aku malah nggak mau anak-anakku begitu tersorot kamera. Tapi kalau Oke, dari oke, mas, oke. Kalau aku ya mungkin karena aku ngelihatnya dulu tuh kalau di bola tuh aku suka Cristiano. Kalau di Instagram tuh aku suka ngelihat ini sih siapa? Kylie Jenner. Kalau Aurel, jadi lihat anak-anaknya kan Stormy gitu, memang dia udah terlihat kamera gitu ya. Karena Aurel itu dari kecil udah, nah itu. iya dari kecil Kayaknya dia kita udah pernah terlihat bahas juga kamera. waktu di tempatku, Bener. kan? Aurel, mungkin aku lihat temanku juga anak-anaknya Om Dani kayak Al Ghazali apa. Sebenarnya one things mungkin kalau ada orang berpandangan misalnya nggak mau nggak apa-apa, tapi one thing juga ada privilege juga buat mereka. Jadi kayak mereka gede, ya aku ngelihatnya malah banyak privilege-nya sih ketika anak itu orang tahu dari kecil. Jadi ketika kayak Aurel dia mau berkarya, dia udah punya fanbase yang bagus. Itu salah satu warisan dari orang tuanya yang lebih dari harta. Kan orang tuanya udah kerja. Warisannya lebih mahal daripada harta ya. Menurutku karena bisa menghasilkan harta. Merdianya sendiri ya. Kalau menurutku. Mama. Karena dulu aku pengen loh. Jadi dulu aku sebelum jadi terkenal enaknya jadi anak artis gitu. Oke, kita mau pindah ke mana? Ini kulkas. Wah, ini samain kulkas gue ya. Oh, sama Ini ya? kulkas termahal di Indonesia, gila. Emang iya ya? Oh, dokter lebih ngerti. Aku aja nggak tahu gimana loh pencetnya. Sumpah? Bener, aku nggak ngerti. Sumpah ini bener. Sumpah? Sumpah. Oh, keren. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Lu beli kulkas nggak tahu? Nggak tahu. Kok bisa sih? Wih, keren. Dia baru tahu kulkas dia keren. Nggak tahu. Dokter nggak suka kucing nggak? Enggak. Ya? Enggak. Kenapa nggak suka binatang ya? Aku nggak suka binatang. Nggak suka. Wah, ini binatang semua kucing ya? Kucing. Favoritnya ya? Aku sukanya kucing.
Wah, ini kolam renang. Airnya dari Finlandia. Bener kan Mas Atta? Condet dari condet. Beli di condet airnya. Tapi sering berenang nggak? Yang sering anak-anak. Yang sering anak-anak. Berapa dalam nih Mas? Di sini dalam, di sana rendah. Oh, Di situ ada oke. batasnya itu buat Amina boleh nyampe situ saja. Oh, Amina cuma boleh sampai di sana Iya, aja. nanti kalau dia udah gede baru boleh nyampe Tapi sini. kalau Atta dengan Aurel sendiri sering berenang di sini berdua. Enggak sih. Kalian kalau berdua spend time-nya berdua ngapain sih biasanya? No, kayak gitu mas, kayak kucing itu. salah nih gue tanya. Kayak kucing itu. Spend time-nya berdua. Aduh. Iya. Siapa yang suka kucing, Mas? Aurel. Oh, Aurel sama aku suka banget kucing. Oh, Dari dulu aku suka kucing. banyak banget kucingnya. Iya, alhamdulillah. Ini karena dia beranak pinak, Mas. Oh. Beranak pinak kayak banyak. Tadinya ada kucingnya Tapi apa bedanya itu yang itu nggak dikandangin, yang ini dikandangin? Itu lebih mahal ya kayaknya. Jadi dia dikeluarinnya harus jangan semua, nanti dia ada yang berantem gitu sih, Mas. Kalau misalnya kucing tuh kayak di sini nih, yang ini dia nggak boleh disatuin ini, kalau nggak dia cakar-cakaran. Biaya perawatan kucing 1 bulan. Iya. Lumayan sih, Mas. Karena kan makanannya, terus Salonnya. orang yang jaganya, terus dia harus mandinya kan. Nggak ada yang jagain sendiri. Iya harus ada, kalau nggak dia kasihan, Mas. Karyawan yang jagain kucing. Iya. Kan ya kita Berapa ada. banyak Mas karyawan yang jagain kucing? Enggak. Nggak apa-apa, jujur aja. Berapa banyak? Ini supaya jadi inspirasi di aku. Berapa banyak karyawan yang jagain kucing? Berapa ya? Jadi dia bukan kucing doang, tapi kayak misalnya 2-3 orang, tapi bukan kucing doang, kucing sama 2-3 orang. ada kura-kura gitu, terus ada apa? Bersih juga kan. Ya lumayan kan buka-buka lapangan kerja kan. Tiba-tiba aku ngerasa miskin banget di sini. Jadi Mas, belum selesai, nggak dijawab. Biaya untuk kucing 1 bulannya. Nah itu kebetulan bagian pengeluaran bukan aku. Berarti jadi aku nggak tahu. kalau gaji 2-3 orang kan di atas 10 juta sudah pasti ya total ya. Makanan, salon, perawatan, 30 juta. Nggak tahu, Mas. Aku pengen tahu Mas, ini kan rumahnya besar, mewah. Seberapa banyak untuk isi dalam rumahnya Mas ya, sama bangunnya ya, seberapa banyak yang pakai biaya sendiri, dan seberapa banyak yang endorse? 50-50. Itulah enaknya artis ya. Lumayan, Mas, lumayan. Endorse banyak juga aku. Ini kayak kayu-kayu nih yang asli-asli gini, Endorse endorse semua, Mas. Cortina apa. Banget ya. Banyak, Mas, alhamdulillah. Kalau lihat enaknya gitu enaknya ya. Nah, enaknya gitu. Jadi orang jangan lihat kalau rumah artis, mewah semua. Iya, karena kita banyak endorse-nya. Dan aku nggak malu sih di endorse. Jadi kalau orang ada endorse, enggak aku bikin. Aku malah seneng, aku di endorse. Gratis soalnya. Iya, gratis. Kenapa emang ya? Kan di endorse Iya. menurutku halal. Iya. Bukan sesuatu yang haram kan? Ini pintunya kayu solid. Wah. Ntar ya, kira-kira dulu ya. Ini harga pintunya aja, ini bisa gaji 2 orang UMR kayaknya. Itu minimal. Enggak lah, Mas. Ini aku. Ini beli atau endorse dulu nih? Nah, kalau ini beli. Jadi dia tahu harganya. Ini kayu apa nih, Mas? Jati ya kalau nggak salah ya. Wah, udah. Kalau dia ngomong sudah jati, ini nggak jadi tadi 2 orang. Ini gajinya 2 manajer kayaknya. Enggak, ini lumayan sih, Mas. Iya. Ini lumayan. Aku tahu pintu kayak gini punya mahal. Iya. Mahal banget. Mahal karena kita kadang mengapresiasi orang yang ininya juga kan yang potong lempengannya. Aku juga tadinya nggak tahu kenapa pintu bisa berdijit-dijit. Tapi ini nggak sambungan kah? Iya, nggak sambungan. Nggak sambungan lagi. Gila, sultan. Yang di bawah ya aku belinya cuman gini, Mas. Kalau kita beli satuan jadi mahal. Kalau nggak salah ya, kalau beli Bohongan. satuan misalnya bermerek, ini satu ini bisa 3 digit. 3 digit satu ini. Nah, dengan kita belinya lempengan gede, dipotong sendiri. Oke. Gitu caranya biar jadi harganya murah. Kalau kita beli satuan gini, aku pernah nanya bisa berapa ya? 100. Kenapa pintunya pengen yang kayak 150 tuh kata Mas Jamal. Kenapa pengen pintunya seperti ini? Seni gitu, Mas. Jadi kan rumahnya emang di sini konsepnya bukan yang mau materialnya yang mahal-mahal, tapi ketika ada satu, misalnya dari semua sisi pintunya
ada yang kayak gini dia jadi bikin nilai seninya tinggi. Terus kalau belinya pinter kan kita motong sendiri jadinya harganya juga bagus. Sebenarnya pinter-pinteran sih kan di hidup ini pinter-pinteran sih Mas. Oke. Apa aja? Ini kamarnya Amina. Di sini. Amina tidur dengan siapa, Mas? Dengan biasanya sama bapak ibunya. Cuma kalau bapak ibunya lagi honeymoon atau lagi produksi, jadi dia di sini. Tapi enggak sehari-hari tidurnya masih dengan Mas Atta? Enggak, dengan misalnya dalam seminggu 3 hari sama saya, 4 harinya sama Sudah mulai pisah? sus, iya. Sudah mulai mandiri. Ya? Oke. Sama Ini susternya. kamarnya Amina. Enak banget jadi Aminah ya. Nah, aku pengen tanya ini ya. Kenapa Mas Atta pilih Aurel? Oke, kenapa milih Aurel? Sumpah ya, gue pikir itu settingan loh awal-awal. Bukan settingan sih, cuman kan namanya orang collab ya, collab aja, bukan setting, apa ya namanya? Ya kolaborasi gitu Mas. Awal kolaborasi. Ya kayak ngevlog, abis itu netizen udah bilang, ayo dong Bang, ajak collab Aurel makan bareng. Makan, ya collab. Tapi pacaran pertama kalinya settingan nggak? Malah aku tuh nggak pernah nembak mau nggak jadi pacar aku, nggak pernah. Jadi berjalan aja gitu, nggak pernah ada kayak mau nggak jadi pacar aku, ayo kita pacaran, nggak pernah tuh. Sampai nikah nggak pernah ngomong gitu. Yang naksir duluan siapa? Atta Halilintar atau Aurel Hermansyah? Kayaknya si Aurel. Kayaknya harus ditanya orang yang langsung ya. Sorry ya, Halo. aku tuh semalam habis begadang tidur jam 2. Udah kedatangan princess kita di sini. Ya kita pertanyaan tadi kita lempar ke Atta ya. Kita tanya ke klarifikasi ke istrinya langsung ya. Yang naksir duluan siapa sih? Atta atau Aurel sih? Apa? Aurel. Ceng, kamu jangan suka membalikan fakta gitu lah. Kan aku bilang kayaknya dong, kayaknya kan kita nggak ada yang tahu. Yang suka duluan papa kan. Aku izin nge-vlog ya. Keliling ya aku bahaya ya. Paling sering kalau Aurel paling sering nongkrongnya di mana sih kalau di rumah? Paling ya sebenarnya karena ngeliatin mantauin anak-anak ya biasanya kita di ruang keluarga sih Dok, jadi di bawah. Karena kan anak-anak kadang main di situ. Nah kalau mereka lagi main di playground, aku di wardrobe gitu. Oh kenapa Amina? Om Nah masuk mana? Ke papa nak. Ini sampai sini juga dong. Lucu banget Amina kalau ya. udah gede mau jadi apa? Princess. Oh mau jadi princess? Emang Amina cantik? Oh cantik. Silakan, Dok. Wah, kamarnya besar. Sebenarnya ini konsepnya kayak apartemen sih Dok. Iya. Wah, gede ya kamarnya ya. Enggak lah. Oh, bisa langsung ke lift? Bisa. Jadi ntar kalau udah dari kamar kalau malas turun ke bawah. Berarti orang lain bisa akses dong kamarnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Pakai sidik jari. Ada sidik jari kalau ke kamar. Oh, ini tadi kalau kita naik ke lantai atas tadi, sidik jari juga? Enggak. Kalau itu bebas. Apa Oh, aja kalau bisa. ke lantai satu, Kesini. nggak apa-apa. Kalau ke apa-apa. kamar harus sidik jari. Ah, sidik jari. Dok kita lagi ya nonton, takutnya lagi nonton kan. Ada Anak-anak yang masuk ya. Iya. Pas pertama tuh aku juga kaget Dok. Jadi pas pertama ini kita semua bisa naik langsung ke kamar dong. Nah habis itu gimana ya caranya? Akhirnya cari-cari bisa pakai sidik jari. Jadi akhirnya kita doang yang bisa. Oh, Paling kalau oke. mbak-mbak mau bersih-bersih ada akses cardnya, itu juga dipakainya kalau bersih-bersih aja gitu. Keranjangnya gede banget. Berarti anak-anak kadang-kadang Bobo sini. nongkrong sini ya. Yang ini masih di sini? Jadi kalau tidur di sini tuh Senin sampai Jumat. Oh, ada jadwalnya ya? Sama anak Sabtu Minggu papa mama tidur berdua. Oh, itulah jadwalnya. Itulah jadwalnya Ya sebenarnya. kalau apa tuh Dok? Kita nonton malam, kita sekarang nonton malam. Iya, Iya, jadwalnya. Nggak nonton perlu berdua. diperjelas lah pokoknya. Oh dokter gimana emang? Gitu juga gak? Aku sudah pisah semua, anak-anak Oh, sudah udah gede mandiri, anak-anak. iya. Soalnya masih ada Masih ini. kecil, iya benar. Pak, aku sudah pernah menikmatin kok masa-masa seperti kali. Tapi pengen tambah lagi nggak? Pengen. Cowok tapi. Terus Pengen Terakhir tambah cowok. lagi. Habis Pengen berapa anaknya? Katanya pengen banyak anaknya. pengen. Banyak anak, banyak rezeki. Aurel yang disetujuin berapa banyak Aurel? berapa ya Dok? Mungkin pengennya sih 4. Tapi kalau misalnya Atta? dikasih, sama kalau dikasih baru 1 lagi boleh 5. Empat boleh. Extra time boleh 5 ya? Ya kalau misalnya Aku empat. 4. Empat sini dulu sini lagi syuting. karena belum punya dapat anak Syuting cowok Dok, dulu. pengen punya anak cowok. Pengen punya anak cowok. Iya pengen punya anak cowok dong. Nggak Tunggu boleh, papa syuting dulu. Mau kemana? Mau apa? Lucu banget ya. Papa sini Pak jangan. Ayo sini papa syuting dulu. Buka adek.
Nah yang kayak gini ini tidak terjadwalkan biasanya dari awal. Iya, jadi asal-asalan. Jadi asal ya, karena ada kabel kayak gini Iya. ya. Ini pasti tidak terjadwalkan dari awal bikin rumah. Enggak. Ini semenjak aku udah mulai diet, aku taruhin di kamar dong. Dia soalnya sekarang udah turun 10 kilo, Dok. Oh iya. Jadi aku tuh, Targetnya dia turun 25 kilo, jadi setiap bangun dia akan jalan. dia jadi aku nggak yang lari, jalan aja, jalan itu yang penting bergerak gitu. Karena kadang kalau kita pergi kan suka malas tuh dok. Jadi gimana caranya biar kalau di kamar kan bangun tidur, lihat ini mau pakai baju tidur, mau pakai apa kan tinggal jalan aja. Langsung ya. Iya. Jadi nggak ada alasan malas bergerak. Oke. Jadi paling sering ya ini ya dipakai ya, Aurel. Paling sering pakai. Iya, kalau Bang Atta dia lebih ke futsal. Futsal Jadi ya? jarang. Futsal, gym. Gym kayak gitu, jarang. Oke. Siapa yang lebih sibuk nih, Atta atau Aurel? Mestinya sih aku ya. Iya Bang Atta. Aku sih. Ya namanya laki-laki masa kalau cewek lebih sibuk aneh. Iya. Menurutku. Oke. Kodratnya udah lewat tuh kodratnya. Kita mau lihat kamar mandinya dong. Aku penasaran, boleh nggak sih lihat kamar mandi? Boleh. Ini dok. Nah, aku kebagiannya di sini doang nih, Dok. Ini koleksi sepatu. Aku di sini doang Dia kebagiannya. hobi Christian Louboutin. Ke- Paling banyak nih kayaknya 1, 2. Enggak, ini Ini Dior, yang duri-duri. Nike. Iya, ini paling banyak. Makanya aku bilang paling banyak di sepanjang Mama Tahu Dulu, Mandang tuh Christian dulu. Louboutinnya paling banyak. ini tapalan sekarang udah nggak ada yang dipakai, Christian Dok. Ini, Louboutin. Ini aku punya nih. ini 4 tahun lalu. Entong nggak guys? Ini harganya ini harganya 44 juta nih. Iya. Aku nggak tahu loh dok, karena pertama kali kenal aku juga agak kaget ternyata. Ih, kok Ini harganya 44 juta nih. Itu pas diskon. diskonnya 44 juta dok jadinya. Setelah diskon. Oh itu setelah diskon. Harga aslinya agak. Enggak lah. Dok, ini dulu sekarang udah nggak kepake, Dok, ini. Hah? Serius? Enggak. Maksudnya Kalau nggak kepake gitu harisan aja maksudnya. Ukuran sepatunya berapa bang? 43. Aduh kebesaran lagi kan saya kayak kan. Ini koleksi kacamatanya. Kacamatanya kita bareng di sana di Di sana kamar. Oh di sini sana. Ini sepatu sisanya, doang. heeh. Kenapa sepatu dibuat di sini? Karena di luar Nggak tahu lah. Sebenarnya aku juga suka desain-desain gitu, tapi kadang-kadang juga nggak terlalu rapi ya, tapi asalkan ada tempatnya udah seneng aja sih, ada tempatnya bisa dilihat. Dulunya kan basicnya aku suka fashion, Dok. Jadi aku suka desain baju. Jadi suka banget sepatu gitu. Karena desain sepatu, mau bikin sepatu tuh nggak gampang. Jadi nanti one day kayaknya diganti semuanya bikinan sendiri gitu. Kalau aku buat sepatu ini di bawah. Jadi pas begitu masuk pintu ada satu ruangan yang lemari sepatu semua kayak Oke, gini. bagus sih. Tapi Nggak berantakan, kotor Dok. jadinya. Masalahnya berantakan. Oh enggak lah, kayak gini tapi di bawah. Oh, di bawah. Aku tuh pernah dulu kasih pakai gigi tuh kata Bang Atta, nggak mau nanti sepatuku hilang. Oh iya sih, tapi pakai sidik jari pas masuk pintu ya. Tapi mas sepatu paling gampang hilang karena kita kan nggak akan tahu jumlahnya. Betul Karena sih. Bang Atta tuh sepatunya dok, tiba-tiba aku naik mobil ini ada 6 sepatu di dalam. Kadang dia juga Oh. aku hilang ternyata di mobil A, di mobil B, jadi aku juga kadang suka bingung. Gimana sih sepatunya tuh dia lupa. Jadi kadang tuh sepatu hilang dok, kadang dia futsal dia taruh copot sepatu, abis itu udah jadi tinggal. Berarti kalau misalnya kita ambil satu nggak ada yang tahu ya. Nah, makanya akhirnya dibuat di dalam kamar. Dibuatnya akhirnya di dalam kamar. Kalau sudah terlalu sultan kayak gitu guys. Ini kita lihat dari sini kita bisa ngelihat ke bawah tuh ya. Jadi di sini tuh Bawah. kita bisa melihat ruang tamu. Dari bawah bisa ngeliat ke atas nggak? Bisa. Bisa ya. Bisa juga. Kecuali ditutup gordennya baru nggak bisa. Tuh. Ini bagian kalau di atas ada lagi mas. Ada di bawah juga ada lagi, ada basement lagi di bawah. Oh, kamar mandi. Kamar mandi. Sayang, kamar mandi udah bersih kan? Bersih. Cuma ininya doang belum dipasang. Oh iya. Ini kamar mandinya, Dok. Waduh. Ini kamar mandinya bisa untuk 2 kamar nih. Bisa untuk 2 kamar nih. Ini pakai jacuzzi. Wah, ini cuma mahal banget nih. Mas, spill harga berapa, Mas? Bayar sendiri atau endorse? Nah, ini kebetulan nggak dikasih endorse. Pengennya sih endorse, cuman Saking mahalnya ya. nggak tahu ya kenapa. Tolong dong di endorse ya, Mas. Balikin duit. Karena nggak di endorse, maka kita nggak sebut makanya mereknya ya. Iya, karena ke-shoot mulu nih. Lumayan. Oke. Dan dipamerin melulu ya. Iya, ini dua nih, dua. Wah, kenapa Jadi- 2? Jadi kalau Sering mandi bareng kah? Iya, bisa. Jadi berdua ini dua, ini dua Nah, gitu. soalnya dulu itu waktu masih di rumah yang lama, kita tuh suka berantem gara-gara ayo cepetan, aku duluan. Maksudnya jadi kalau misalnya kita mau janjian sama orang gitu kan, nungguan mandi kan lama.
Terus misalnya Bang Atta di kamar mandi memang tipikalnya yang lama gitu. Jadi kadang aku pikir ya udah akhirnya dibuat 2 aja jadi nggak pakai tunggu-tungguan. Jadi kalau Siapa lebih lama mandinya? Bang Atta. Enggak juga sih, kamu juga lama. Aku juga lama. Aku paling cepet. Aku tuh lama kalau lagi belum ngumpul nyawanya tuh kalau kita mandi air hangat tuh enak banget gak sih? Iya, memang enak. Enak kan? Enggak, soalnya Bang Atta tuh jujur ya, dia tuh mencari inspirasi kayak bahkan di kamar mandi. Mandi. Jadi kadang sambil lagi biasa ya. gitu, tapi di grup tuh ting ting ting. Bikin lirik. Enggak ada pas aku lihat Iya. di kamar mandi dia. Keluarnya atas bawah. Pas mau keluar atas udah keluar. Jadi idenya tuh memang tenggelam langsung itu bener-bener pagi-pagi tuh terus dong. Ini orang ngeliatin sama tiba-tiba kok nggak ada. Aku cek di bawah kata Mbak nggak ada. Oh udah fix di kamar mandi. Oke. Tapi aku jarang loh ngelihat yang pakai 2 ya. Iya itu jarang. Iya, Unik, jarang pakai dua ya. unik. Gak ada tuh. Aku waktu gerbek Saking rumah gak mau orang juga kebutan. kebanyakan satu. Oke, wah ini klosetnya mahal nih. Ini gila. klosetnya ini gaji satu manajer nih sepertinya ini. Luar biasa. Ini ada timbangan juga sama banyak perabotan. Oke. Iya. Berapa banyak karyawan yang kerja di sini, Mas? Berapa saya nggak tahu aku. ART ya. Sama mungkin kalau kayak sama driver itu mungkin yang tinggal di sini ya kayak 20 orang deh. Bang. Wah! Kayaknya kalau nggak salah ini. Hah? Iya. Serius? Lihat sini dong. Iya. 20 orang? Iya. Karena aku nggak suka sepi dok di rumah. Ini aja aku kadang masih merasa sepi. Biaya listrik rumah ini. Ah itu nggak tahu nggak tahu. Mahal lumayan dok. Aku spill biaya listrik rumahku juga. Oke, coba dokter dulu baru aku. Aku kan pakai panel surya ya, tapi nggak kerja, nggak apa ya, kena tipu, dibohongin ya. Oh iya. Katanya Itu nggak panel perlu- suryanya itu bisa hemat listrik, tapi ternyata hematnya cuma 2 juta, gila. Tagihanku 23 juta, itu yang bayarnya aja, bayar. 23 juta. Jadi sama sebelum panel listrik itu 25, tapi panel listriknya ternyata setengah M, tapi cuma potong 2 juta sebulan. Aduh. Kena bohong, kena tipu. Oh jadi ternyata nggak ini ya dok, nggak works ya? It not work sama sekali. Nah, Kalau kita tagihan kemarin listrik rumah ini, kita tuh sempat ditawarin kita kayak ya mau coba itu ya. Kan denger nggak ya? Jangan. nyesel. Nggak usah sering. Iya. Banyak jangannya. Berapa tagihan listrik? Tagihan listrik. PLN, tolong murahin ya. Kita sih nggak nyampe 50 sih dok. Lebih tinggi dari gue. Iya. Iya dok. Aku bingung. Berarti ada yang salah ya? Tolong PLN. Enggak salah sih, memang kayak memang dimahalin kisahnya. Kenapa? Sudah ditandain rumahnya Dr. Richard, rumah ya. Enggak, masa kan dokter Richard lebih gede. Kenapa aku lebih mahal? Berarti aku mestinya di bawah dokter. Lu berapa watt? Berapa? Berapa ya? 150.000. 150.000 lebih gede, lu 2 kali lipat. Oh iya. Iya, gede banget lu. Lu apa? Kamar ini ya, kolam renang ada pemanasnya? Enggak, cuman katanya lift yang mahal kan? Oh, enggak lah harusnya. Kayaknya nggak sampai 150 deh, mungkin 100 kali sayang. Pokoknya lift, 100 misalnya aja nih gede. semua listrik sama listrik satu lift tuh sama katanya. Oh iya? Katanya, Oh iya, ya. gue nggak punya lift sih soalnya. Aku 75.000. Oh sama studio mungkin aku ada studio musik atau apa? AC-nya ini AC sentral. Iya sentral. Oh cantik nih. Ini keren nih desainnya nih. Ini sudah well prepared nih. Jadi nggak kelihatan. Iya, jadi Ya, nggak kelihatan. jadi nggak ada AC-nya. Ini sudah well prepared semuanya nih. Ini bagus nih. Dibongkar jadinya. Mantap. Dokter juga? CCTV-nya ada di rumah kamar juga. Ada. Cuman dia nggak bisa ngeliat kasur. Cuma kayak keluar masuk aja dok. Oh, nggak bisa lihat kasur gitu. Nggak bisa. Bisa. Kan kasurnya di situ dong. Kali kelihatan Enggak. Atau ada kamar khusus sendiri gitu, kamar khusus bercinta sendiri. Ada. Ada ruangan rahasia di sini gitu. Nggak ada. Nah, tapi memang kalau CCTV itu kan penting dok. Iya. CCTV itu penting banget. Jadi aku tuh benar-benar di rumah tuh wajib CCTV tuh ada. Bahkan CCTV ini tuh ada suaranya. Oh, ini CCTV pun ada suaranya. Iya, Kita jadi dengar bisa. orang ngomong apa. Kenapa? Ngapa aku Pengen kayak- nguping aja. Nggak ngerti, aja gitu. Nggak, dia mungkin kalau anaknya lagi di sini kan kalau dia dia lagi di luar kepo. negeri dia bisa denger anaknya lagi nangis. Jaga atau anak-anak apa. ya nomor satu Jaga ya. anak. Terus kedua, kemarin aku cek juga kata orangnya ini udah 4K, itu bener dok. Jadi aku zoom sampai bener-bener itu tuh kelihatan. Jadi karena pernah nih dok, lucu banget kejadian kemarin. Untung aku punya CCTV. Jadi kemarin itu remote ini sebenarnya sepele ya dok. Remote TV itu hilang. Remote TV hilang kemana? Aku bingung nih cari benar. Akhirnya aku lihatlah CCTV. Ternyata apa coba dok? Dimasukin ke kantongnya dia. Dikira HP. Bawa ke kantor. Di bawah kantor aku udah malu. Masa remote TV bisa hilang segala macam. Cek CCTV. Pas aku cek, aku buka lah di handphone, aku zoom. Jadi pas dia mau cuci tangan itu yang dimasukin bukan HP. Jadi dia ngambil di meja tuh bukan HP, tapi remote TV dok. Bayangin coba, gimana aku nggak? Hah?
Gimana ke kantor bawanya? Sudah ditaruh lah itu di kantong. Sudah pakai podcast apa segala macam, dipikir itu HP, ternyata remote TV. Nah, aku bawa sendok kek. sama garpu gitu biar Iya. langsung makan. Bawa remote TV nggak kepake lagi di jalan. Jadi emang unik dok. Tapi yang bisa lihat CCTV cuma Iya. master di sini. Enggak master. Di bawah security, Security tapi buat bisa. keluar doang dok di dalam. Oh, kita hitung nih ya, 20 karyawan. Security ada berapa? 4. Iya. Security-nya 3 Kan sih. 3. 3, oke. Pembantu. ART-nya ada 1, 2, 3, 4. Nih. Nggak tahu dah aku. Aku ini nggak tahu guys. Ini dari kekuasaan Aurel. Kalau di kantor tuh aku karyawan semua. Ratunya Tapi di kalau sini Aurel. Rumah Aurel. Karena dulu aku itu cuma punya 1 doang Mbak. Awalnya pas aku masih single, terus cuma punya 1 driver. Itu juga driver sama guard, sama bantu-bantuin gitu. Berarti setelah menikah pengeluaran lu jadi lebih gede ya? Dulu aku bener cuma 2 doang orang yang tinggal. Jadi aku tuh kaget. Oh, kalau nikah ternyata orangnya harus sebanyak ini. Bahkan anak aja Lu udah nikahin banyak. Aurel sih soalnya. Pembantu 7. 7. Heeh. 7 atau 8 ya 7. Babysitter Babysitternya 2. 2. Oke. Terus apa lagi? Drivernya 2. Driver 2. Tukang mandiin kucing 3. Iya, 3 mandi kucing sama cowoknya ada 2. Jadi ada 3 lagi. Buset. Makanya dia udah gila. Enggak, karena aku tuh suka di rumah rame dong. Di rumah tuh aku Kalau suka- dia tuh sebenarnya lebih pengen di rumah tuh main-main aja sama mbak, sama apa gitu loh, seru-seruan. Jadi dia pengen apa ya? Pengen ada teman-temanan aja. Jadi orang kadang-kadang aku bilang, ngapain ya? Dia Ini nggak sat- suka sepi ya, pengennya kan. Iya, aku bilang ngapain ada 1 mbak kerjanya cuma iniin doang, gini doang. Jadi menurutku kayak ini kan mestinya bisa ya merangkum multi. Cuma aku tuh orangnya kasihanan dok. Kadang aku tuh gini, aduh kayaknya dia kalau misalnya bersih-bersih, ini kayak dia capek deh. Yaudah deh nggak usah. Berarti cari orang lain. Mendingan cari orang lain aja. Aku nggak mau bebanin ke orang itu. Ya, kalau aku hitung-hitungnya semoga jadi sedekahnya dia membuka lapangan kerja gitu aja dah. Tapi kan kalau aku pikir-pikir ngapain ya? Aku tuh nggak Enggak, dia perlu. kadang suka gitu. Sayang, ini kan mbaknya bisa. Enggak sayang, lantai 1 tuh terlalu lebar. Jadi yang bersihin itu harus segini. Kasihan mbaknya. Nanti mbaknya kalau sakit gimana? Aku panjang. Tapi kalau dia sakit kita gimana? Soalnya aku ngelihat kan OB di kantor aja atau bersih-bersih itu 1 lantai loh, bukan 1 rumah, 1 Biasanya lantai. kalau di perusahaan gitu ya dok. Yang ngurus berarti ke pengeluaran rumahan Aurel. Ya, semua aura rumah. Pembantu berarti gaji pembantu security aja 1 bulan 3 digit. Ayo kita turun. Ayo kita turun. Nah, ini musola nih, Mas. Bah, Ini musola. bah, dia punya musola ini musola atau jualan karpet, Mas? Gabung bisa musola plus mau dijual. Mas nggak dari India kan? Jual karpet dari Jualan sih kagak, tapi kalau ditawar kita lepas. Sholat di sini ruang sholat. Tapi ruangan segede ini Mas yang sholat berapa orang, Mas? Dia rajin aja semua sholat. Biar gitu. rajin lihat, ya? lihat tempat sholatnya bagus, jadi dia pada. Aku lihat anak-anak jadi pada sering sholat. duduk Tapi di sini. karyawan juga boleh sholat di sini. Semua karyawan, mbak, driver, semua malah aku anjurin hidupin lah musolanya, karena kan keberkahan rumah ini ya gara-gara tempat ini. Kalau tempat ini, jadi kalau semua kita berjemaah kan, kalau di dalam sholat ya ini kelebihannya di dalam sholat itu kita nggak ada bos, nggak ada karyawan, nggak ada mau mbak mau OB misalnya jadi imam, kita jadi makmum, nggak bisa. Disitulah karena di mata Tuhan kan sama. Nggak ada yang tahu mana yang imannya lebih tinggi ya siapa, nggak ada. Oh ini karena orang ini banyak duit jadi imannya tinggi, enggak. Jadi ketika di tempat sholat ini menurutku jadi pemersatu semuanya. Jadi ketika ada aku bisa jadi makmum, mau driver, mau security, mau apa. Jadi Boleh nggak ada semua. pangkat-pangkatan. Semua rata di sini. Semua ya? rata, kita sholat sama, berdirinya sama, menghadap sama, sujudnya sama. Yang jadi ketuanya imamnya bisa aku, bisa orang, bisa yang lain, bisa. Bisa semuanya. Bisa semua. Tapi ini menarik ya, ada wifi di atas. Berantakan ini nggak dihitung, nggak ada itu, nggak salah perhitungan. Salah begitu. Jadinya begini. Tapi emang aku tuh plafonnya nggak ada tutupnya Mas di sini. Oke. Jadi semuanya diekspos. Ini namanya tongkrongan. Tongkronganku di sini. Tongkrongan. Mau bikin apa? Jadi ini paling berantakan lah. Lu paling ini ya, ngefans dengan Cristiano Ronaldo ya? Ronaldo, aku fans berat Ronaldo. Kita sama, Bro. Oh, sama Dr. Ronaldo juga? Itu bagus. Kenapa? Hah? Kerja keras. Kerja keras.
Terus di umur 39 tahun, dedikasinya, profesionalitasnya, kerja kerasnya nggak ada lawan, masih terbaik. Gitu. Jadi menurutku dia adalah panutan untuk orang gimana disiplin itu penting. Sampai umur segini, Dok. Dia masih one of the best in the world, terus memecahkan rekor. Walaupun Messi juga bagus, jadi ada Ronaldo dan Messi. Lu tapi lebih senang Ronaldo atau Messi? Ronaldo Sama ya berarti ya. Ronaldo. Gue nggak ngefans Real Madrid, gue nggak ngefans MU. Di mana? Pokoknya sekarang Liga Unta juga gue ngefans. Aku juga sama sih. Karena yang gue ngefans sama Ronaldonya. Benar. Seumuran. Aku sama-sama 39 kan. Makanya aku ngerasa kayak dari dulu waktu kuliah itu aku ngerasa kayak mirip ya. Aku tuh pekerja keras kayak gitu kan, etos kan. Jadi aku panutannya ke dia gitu. Benar. Jadi ini tuh belum jadi, Mas. Jadi ini baru aku bongkar, ini baru dibobok kemarin, baru beres. Ini hobi Vespa ya? Hobi Vespa. Ini cuma bisa jalan nggak? Bisa dong. Tapi nggak pernah dijalanin? Nggak pernah. Nggak pernah dijalanin? Benar. Mati dong ya? Nggak dipanasin dong? Jalaninnya hari-hari kalau lagi tertentu aja, Mas. Oh, hari-hari tertentu. Ini kan antik Vespa. Antik ya? Antik. Satu Vespa ini, waduh, nggak usah ngomong lagi. Ya. Antik. Wah, dia punya tenis mejanya nih, mejanya mahal nih. Ini kalau dipantulin bolanya langsung, kalah. Bisa dong. Malu gue. Kalau gitu dong. Yang bagus aja dong tuh, yang bagus. Aku takut Atta kalah nanti. Wah, ini kenapa Pele-nya di sini nih? Salah. Ini Ronaldo harus di tengah sini. Ini tapi bajunya apa nih? Asli? Asli, Dok, ini. Ini yang paling bagusnya malah Matchworm namanya. Ini dipindahin. Oh, aku nggak punya. Jadi kalau Matchworm ini kemarin aku menang apa sih namanya? Lelang. Kalau ini mau dijual, Mas Atta lepas berapa? Nggak tahu sih. Udah sebut aja enggak? Wah, langsung dibayarin. Berapa ya? 1M aja aku mikir. Karena ini Yang nggak pakai mikir? Hah? Yang nggak pakai mikir? Waduh, ngeri aku kalau dibayarin ya tiba-tiba ya. Tunggu aku susun dulu ya, Dok, bentar ya. Aduh, guys. Kalau yang ini jersey Cristiano Ronaldo original dan ini Matchworm. Jadi ini masih ada tanah-tanahnya. Ini bekas yang dia Dan pakai ada ya? tanda tangannya, ini yang bekas dia pakai. Bekas dia pakai di Dan ini pertandingan? dikasih ke pertandingan VS Dinamo Bukares. Dan ini dia ngasih jersey ini ke Martunis, dan Martunis ngelelang jersey ini buat bikin pesantren. Nah, karena bikin pesantren jadi walaupun harganya mahal, aku alhamdulillah dibayar. Kenapa nggak gue yang beli pada waktu itu? Emang harus cepet, Dok. Sekarang berapa nih? Lu pas berapa? Di pasar internasional sih tinggi. Berapa sebut aja? Waduh, ngeri nih kalau diberapin gini. Gak belum tentu gue beli, gue cuma ngomong aja. Siapa tahu netizen yang beli. Gak berani ngomong. Aku mikir karena gini, Dok. Karena aku nanti kalau misalnya... Udah 10 miliar deal. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin ini. Karena nanti sebagiannya juga apapun nanti aku beli ini, aku jadiin buat masjid lagi, gitu, Dok. Sama aja. Deal ya? Beneran, Dok? Nggak mungkin, Pak. Nah, ini studio aku, Dok. Wah, ini rekaman. Rekaman bikin lagu di sini. Waduh, guys, ini aja sudah berapa nih budgetnya nih? Ini di dalam sini aja sudah berapa loh? Ini The Real Sultan benar-benar. Ini bikin investasi salah satunya kalau di musik emang nggak mungkin murah sih, Dok. Iya. Karena kan biasanya biar menjadikan karya itu bagus dan kita benar-benar suka sama musik itu. Dia punya tempat rekamannya Nah, sendiri. ini rekaman sendiri. Silakan, Dok. Ini rekamannya sendiri di sini. Buset, dia punya tempat rekaman sendiri di rumah. Jadi berenang bisa, santai bisa. Seberapa sering keluar rumah jadi? Cuma untuk konten doang berarti ya? Kerja doang sih, Dok. Aku keluar rumah kalau nggak kerja olahraga gitu. Aku tuh orang jarang nongkrong soalnya. Aku ngerasa kalau di ruangan ini suara jadi lebih bagus loh. Iya, kalau ini bagus. Karena kita nggak tergabung sama suara angin, suara situasi. Jadi lebih tuh cek. Nah, cek dapat. Dokter suka musik? Enggak.
Suka denger doang, tapi yang bukan Bikin? ini nggak bisa sama sekali. Ya Pelajaran- mungkin kalau perusahaan dokter butuh bikin musik siap. atau promosi dari musik, kita siap, Dok. Karena musik itu adalah Harganya spesial ya. harga spesial. Karya yang lifetime. Coba dokter misalnya pasang iklan. Contoh misalnya dokter pasang iklan di IG atau di YouTube orang. Habis itu kan orang nonton podcast atau nonton vlog tuh paling cuma sekali. Masa orang mau nonton vlog itu yang sama 2 kali? Tapi dengan dokter bikin produksi di musik, orang bisa nonton 2 kali, 3 kali, 10 kali, bahkan sampai dia punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, tuh lagu masih ada. Everlasting ya. Everlasting. Jadi menurutku musik walaupun di Indonesia secara royalty itu belum bagus, tapi secara kalau kita dealing sama brand itu banyak kan yang seneng. Kayak kalau di luar kan ada Versace apa itu kan kayak merek-merek mobil tuh dimasukinnya melalui musik. Oke, ini terakhir, Mas, katanya itu kata dia, Mas, bukan kata saya ya. Kata dia ya, bukan kata saya. Ya. Benar. Ini katanya banyak konten kreator baru. Katanya ini bukan eranya Atta Halilintar lagi. Enggak Waduh. lah, aku nggak setuju sih. Aku nggak setuju. Emang Nggak bukan setuju? area lu lagi? Enggak apa-apa sih, terserah orang. Aku nggak setuju sih. Oh, nggak setuju? Nggak setuju. Nah, Emang kalau- era siapa ini sekarang? RS apa? Salim. Ya baru sih, ya wajar lah ya. Namanya anak-anak muda. pasti Anak-anak ada. muda. Emang semua bidang Regenerasi ya. regenerasi itu ada. Tapi biasanya kita kan pasti punya Pengalaman. value-nya masing-masing. Pengalaman dan apa ya aku ngomongin jam terbang. Jam terbang, tipikalnya. Kayak misalnya dokter bikin usaha kecantikan. Selalu Selalu ada yang baru. Dokter baru, Dokter klinik baru, baru, klinik tapi kan baru. tetap ada yang namanya senior, pengalaman, jam terbang. Bener. Kan brand tuh bukan lihat ini doang gitu ya. Tapi kalau aku lihat-lihat, walaupun aku misalnya banyak yang baru, tapi aku di semua segmen tuh masih main gitu ya. Di Instagram masih kuat, di YouTube aku masih, alhamdulillah masih trending. Lu di yo Royal Family, salah ngomong haji aja lu. Iya. Lu trending. Maksudnya, itu MC-nya loh. iya. Itu cuma MC-nya. Ya Bapak Haji, cuma itu aja tuh bisa jadi pembicaraan gitu. Berarti menurutku dengan sekecil itu aja masih jadi rame kan, berarti orang masih mengikuti banget. Tapi alhamdulillah aku ngerasa dihargai banget lah sama masyarakat yang masih nontonin TikTok aku. Aku sampai 1 hari itu, aku hitung-hitung ya tiap bulan dari TikTok aja aku hampir 100 juta view, 100 sampai 200 juta view per bulan minimal. Terus di YouTube aku masih orang nonton sampai hampir 100 juta view. Belum lagi di IG, di Facebook juga hampir 200 juta view itu tiap bulan. Jadi menurutku orang apresiasinya tuh masih setiap hari masih alhamdulillah Masih banget tinggi buat ya. aku. Jadi berkah lah. Aku 13 tahun masih kayak gitu menurutku. Sudah luar biasa. Itu pencapaian luar biasa. Jadi aku sekarang nggak harus ngalahin siapa, pengen nge-beat siapa, enggak. Jadi aku di posisi yang pengen ngelakuin aja apa yang aku seneng, aku pengen berkarya di musikku, di konten-kontenku, di caraku di short video ataupun di TikTok ya dengan caranya justru lebih matang, lebih dewasa, lebih matang, lebih dewasa, dan aku ngerasa lebih berhati-hati juga. Mungkin kalau dulu kan aku kayak apa aja dibikin, jadi karena suka blunder apa. Nah aku sekarang karena terdidik dari pengalaman bisa bikin aku yang lebih dewasa. Oke. Mas, terakhir Mas, ini kalau misalnya, ini kan hobi olahraga juga nih. Kalau misalnya HSS nih, buat event tinju nih. Kemarin Ada nonton dokter juga. ya yang punya ya? Salah satunya? Salah satu, Mas. Berapa persen, Bukan semua, Mas. Kecil, Mas. Mas Atta mau ikut? Ayo. Bisa, masih bisa ya? Bisa. Tapi ada Bisa dia alkoholnya ya di situ ya? Ya kan bisnis ya, kita kagak. Iya sih, bener juga ya. Itu kita kan bisnis doang. Ada nggak sih nanti HSS dibikin nggak ada alkohol? Bisa kan HSS kemarin nggak ada alkoholnya? HSS-nya nggak ada alkohol. Kan sering ke keren. Gue juga Nah, aku mau ikut kalau itu. Gue juga kan sebenarnya beli bukan karena klub sih, tapi karena bisnisnya sih. Bisnisnya yang menurutku. Berapa lama dia akan BEP dari dokter? Nah itu kita bicara nanti sambil makan siang. Tapi kalau misalnya lo tanding tinju, siapa nih yang pantas sparring tinju ngelawan Atta Halilintar? Oke, aku pikir dulu ya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Karena aku nggak berani. bukan nggak berani. Karena akunya nggak, apa ya dok ya. Kayaknya aku umurnya juga udah hampir 30 gitu, sekarang 29, hampir 30. Jadi kayak, aku kayak Gue 39, Jir. masih mau Iya, lu satu deh kalau siapa yang pantas satu sparring sama lu. Walaupun belum tentu ya. Tapi kalau menurutku gini. Raffi Ahmad. Kalau menurutku gini.
Aku kalau misalnya di call out sama orang, aku pengennya orangnya yang nggak punya waktu buat latihan juga, jadi sama. Anjir. Ya nggak punya waktu untuk latihan. Iya, maksudnya kalau dia punya waktu banyak latihan, aku nggak latihan, aku pasti babak belur. Tapi kalau dia nggak punya waktu buat latihan juga, aku nggak punya, itu bagus ketemunya. Jadi Sama-sama nggak punya latihan ya. Iya, jadi ketika latihan kita sama-sama mensacrifice-kan. Dari ciri-ciri itu berarti siapa? Ya, nanti Gue bisa tebak sih siapa. Enggak, maksudku Kayaknya Raffi ya. Soalnya dia juga banyak kerjaan ya. masalahnya itu aku banget. Jadi aku kadang-kadang kalau diadu gimana, nanti tonjoknya izin nuhun. Ntar ya, coba nih tonjok aja. Jadinya gimana gitu. Kadang-kadang kan kalau tinju sama temen tuh gimana ya? Banyak nggak ya enakannya ya. Iya nggak sih? Nggak tahu sih dokter, kalau dokter pengen lawan siapa coba? Gue kok fisik nggak tahu diri lah, gue pasti kalah gue mah. Ya. Gue ngelawan siapa? Lawan Tirta kayaknya belum 10 detik gue sudah kalah, bukan di ronde 1 kayaknya. Oh bukan? Iya, gue cepet kalah pasti mah. Bukan yang rame-rame di IG itu dokter biasanya suka malah dia kayak rame-rame di IG itu. Bodoh banget kalau gue lawan dia, pasti kalah masalahnya. Dokter yang kalah ya? Pasti gue yang kalah, ngasih Dokter panggung menurut doang. olahraga sih dok, gym. Karena dokter buat apa nyari duit terus? Paling nggak ya seminggu ya nyari duit 3 hari, selesai, sisanya dokter nge-gym, gedein badan. Menurutku kan Ya ini, siap. Tahun depan gue sudah janji dengan istri gue, tahun depan gue mau kurangin kerjaan. karena menurutku dokter duitnya nggak akan ujung habis itu sakit buat apa dok? Itu kata istriku juga sih. Jadi Dokter tahun depan makan sehat, olahraga itu. makan sehat sudah, cuma olahraga kagak. Nah itu bahaya dok. Kadang-kadang makan sehat doang kurang loh. Karena olahraga itu yang bikin kita sampai tua itu ototnya kuat. Betul, otot yang paling penting. Bener. Ada cerita, ini nggak tahu ya, ini nggak tahu nanti akan dokter terinspirasi atau enggak. Ada cerita, ada anak, dia punya orang tua. Orang tuanya ini umurnya udah tua lah ya. Nah orang tuanya ini dia tinggal di rumahnya. Nah di rumahnya ini orang tuanya ini ditaruh di lantai 2 sama dia. Nah orang tuanya ngomel lah. Kenapa kamu taruh di lantai 2? Kan cucu saya di bawah. Kamu setiap hari kita makan di bawah. Saya jadi bolak-balik terus setiap hari. Anaknya bilang, nggak apa-apa lah ma. Udah mama dia ngerasanya kayak orang tuanya, saya ngerasa dikucilkan atau apa karena di atas. Kenapa cucu saya dibiarin di bawah, tempat makan ditaruh di bawah. Nah di tetangganya, orang tuanya ini tinggalnya di bawah. Dia selalu lihat tetangganya ini orangnya selalu tinggal di bawah. Tapi ending story-nya, di umur 60, tetangganya ini udah nggak bisa jalan, udah susah dan lain-lain. Orang tua ini umurnya 80-an masih bisa jalan keluar, Naik tangga. masih naik tangga. Karena ternyata sampai kita nanti itu bukan makanan doang, tapi otot yang bergerak, sirkulasi tubuh, kita olahraga. Jadi menurutku kalau kita mau sampai dokter menikmati hasil kerja keras dokter sampai umur 90-100 tahun, olahraga. Itu cerita yang luar biasa. Tania, tolong pindahin kamar bapak-bapakku ya ke lantai atas. Oh, sangka dokternya mau dipindahin itu. Malah orang tua hanya yang diikutin. Dokternya pindah ke lantai 3, jadi turun kalau makan. Jadi Mas tiap Atta, hari. terakhir nih Mas Atta, Oke. rahasia kesuksesan Atta Halilintar sampai bisa jadi seperti ini. Waduh. Kasih tips dong. Enggak lah, kalau sukses mungkin banyak lagi yang lebih sukses. Cuma kalau aku ditanya tips, aku selalu bilang ya tetap seperti aku dulu. Kita harus tekun. Karena kadang-kadang orang kerja keras doang, tapi nggak kerja cerdas, jadinya hilang. Tapi kadang-kadang orang juga iri. Kenapa ada orang kerja keras, penghasilannya nggak kayak kerja cerdas? Karena sebenarnya kalau kita mau sukses itu akan dibayar lebih mahal itu bukan karena otot, tapi karena otak. Jadi menurutku ketika kita menggali apa yang harus kita lakukan dalam diri, kita lakukan juga apa yang harus otak kita mikir. Kalau kita berhenti belajar, disitulah berhentilah kita akan sukses. Mungkin aku ngomong sama dokter udah nggak pas ya, karena dokter udah ngelakuin itu. Tapi kalau aku ditanya itu buat teman-teman gimana sukses di sosmed atau apa, pastikan kita belajar terus. Otak kita dikasih makan terus, entah kita dengan membaca, entah ngelihat cerita orang lain, entah ngelihat gerbek kayak gini atau podcast sama orang yang lebih Belajar pintar ya dari kita. orang ya. Bukan lebih kaya ya, tapi lebih berwawasan. Karena wawasan karena sama tukang sapu aja kita bisa dapat banyak. Sama orang yang kerja di tempat sampah itu banyak banget wawasan dari segi agama, kehidupan, ketenangan hidup. Jadi menurut saya itu penting banget. Gitu deh. Thank you Mas Atta, rumahnya luar biasa. Mudah-mudahan bisa Thank you. adem, rumah tangganya luar biasa, jadi panutan. Jadi Dan bayarin juga ya dok. Dan juga bisa kasih inspirasi untuk orang lain. Amin, amin, amin. Bye-bye. Tanya